silakan Mas, masuk, silakan duduk. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik aja. Alhamdulillah. Ini ada apa tumben sekali datang ke sini? Ada perlu apa? Itu apa buat konseling remaja. Oh iya iya iya. Gimana kabarnya Mas untuk akhir-akhir ini? Cukup baik sih sementara ini. Oh iya. Terus kok tiba-tiba sekali kamu itu tertarik datang ke konseling untuk hari ini tuh kenapa? Ya awalnya sih cuma mau coba-coba, terus juga ada pikiran ini buat apa introspeksi diri juga. Iya iya iya. Apa ya, supaya mungkin bisa jadi pandangan ke depannya gimana lagi. Oh baik baik. Kemudian boleh diceritakan apa enggak sedikit tentang pengalaman kamu sebagai mahasiswa baru sejauh ini itu apa saja yang ada? Untuk sejauh ini sih masih apa ya, dikatakan baik juga bisa, cuma kebanyakan itu seperti hariannya itu banyak yang mendadak. Contohnya yang mendadak itu apa? Seperti organisasi kelas pemilihannya itu terlalu kurang efisien, tidak merata dari pilihan kelas, terus kadang juga dari dosen kadangnya ada yang dadakan masuk tugas. Oke. Berarti intinya banyak hal-hal yang kalau tersuk itu ya yang mendadak itu ya. Iya. Iya. Kemudian hal apa yang paling terasa berbeda antara kamu masih SMA sama sekarang kamu udah mahasiswa itu perbedaannya apa? Terutama yang paling mengena yang paling kamu rasakan itu apa? Kalau masalah muncul sih mungkin dari pembelajaran sih. Kalau SMA itu lebih contohnya kayak guru memberi materi, lalu kita mempelajari, lalu mendalami. Kalau di saat kuliah itu lebih kita mencari, memahami, mendalami sendiri. Jadi yang mengajar itu hanya memberi garis besarnya dari materi, lalu dari kita mahasiswa mencari lebih dalam dari maksud pemahamannya dari materi tersebut, penggalian materinya gitu ya. Iya. Oke. Berarti intinya itu perbedaannya ya cuma di kalau guru ngasih materi, terus kalau di mahasiswa itu mahasiswa kamu sendiri itu cari materi sendiri gitu ya. Iya. Tapi tidak terlalu, waktu masih awal-awal ini tidak terlalu mendalam gitu kan perbedaannya, belum terlalu jelas gitu ya. Belum. Kadang masih ada dosen yang kasih materi gitu. Iya. Oke. Kemudian ada nggak sih pikiran yang sering muncul ketika kamu menghadapi tugas perkuliahan itu? Mungkin kamu merasa malas atau mungkin merasa terlalu berat atau gimana gitu. Bisa diceritakan sedikit. Kalau malas sih terkadang juga masih terasa. Yang membuat malas itu apa? Biasanya itu mungkin karena nggak bisa atur waktu lebih efisien sih. Masih tabrakan sama waktu-waktu lain, kayak sama teman atau bermain sendiri. Berarti intinya itu kayak masih kesulitan bagi waktu antara waktu mengerjakan tugas, waktu pribadi, waktu mengerjakan tugas, sama waktu yang lain dengan teman gitu ya. Iya. Kemudian apa lagi? Sejauh ini sih masih enak, kendalanya cuma di situ. Terus ada solusi-solusinya banget buat dari kamu sendiri buat keluar dari hal tersebut. Untuk sekarang masih masa percobaan. Kalau
mungkin ya masalah biar nggak males ngerjain tugas itu setelah dapat tugas mungkin setelah matkul selesai atau jam kampus selesai, kalau nggak di kampus langsung dikerjain ya pulang kerjain baru ngerjain waktu buat lain. Oke oke oke. Terus apa lagi? Apa udah itu aja berarti? Iya seperti itu. Terus pernah apa enggak sih kamu itu membandingkan diri kamu dengan mahasiswa lain? Kemudian apa yang biasanya kamu pikirkan? Apakah mungkin kamu itu merasa eh, kurang pede ataupun mungkin kamu merasa kurang pintar gitu atau gimana itu kira-kira ada nggak perasaan-perasaan seperti itu pas kamu kuliah gitu? Ada, terutama pas lagi apa ya, mungkin jam mata Diskusi. kuliah ya di jam waktu buat diskusi atau presentasi itu masih kebanyakan buku. Kalau yang lain itu kayak udah biasa, kayak udah emang benar-benar bicaranya lancar, Ya. nggak terbelit atau patah-patah. Iya iya. Berarti kayak lebih ke apa ya? Kamu itu masih kurang pede sama kakak gitu ya pas Iya. lagi menghadapi kondisi waktu diskusi gitu ya. Iya. Iya 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 iya. Oke oke. Terus menurut kamu gitu ya, menurut kamu sendiri, arti menjadi mahasiswa yang berhasil itu yang seperti apa sih? Kalau menurut saya sendiri sih ya, arti dari sama itu untuk sementara ini karena masih baru, jadi pikiran saya mungkin mahasiswa yang sukses itu dalam menghadapi masalah waktu, tugas, sama jam pribadi itu udah seimbang, lalu keaktifannya juga tetap terjaga. Kamu berarti sementara ini awal-awal itu lebih ke arah kayak bisa memanajemen waktu gitu ya, memanajemen waktu, manajemen antara waktu pribadi, tugas dan yang lainnya gitu ya. Iya. Masih dalam proses awal-awal gitu lah. Oke oke. Terus perasaan apa yang paling sering kamu rasakan sejak menjadi mahasiswa? Perasaan mungkin kayak bangga bahwa aku ini mahasiswa atau senang atau gimana? Mungkin masalah perasaan masih bimbang buat disimpulkan sih. Masalahnya kan terkadang juga kepikiran gini, udah jadi mahasiswa biasanya kan mencarinya gelar untuk kerja ke depannya. Ya, Tapi kalau dilihat-lihat sekarang kan banyak sarjana tapi masih nganggur. Juga kalau dibilangin bangga ya tetap bisa dibilangin bangga karena banyak teman-teman yang sekolah itu udah niat kuliah tapi nggak jadi karena beberapa halangan. ya, ya. Terus apa lagi? Ya mungkin kayak senang dapat Relasi. ya relasi, pembelajaran baru, teman baru, lingkungan baru buat adaptasi juga. Ya, berarti masih dalam tahap adaptasi gitu ya. Iya. Kayak kemudian apa yang biasanya kamu lakukan ketika merasa cemas itu tadi, ataupun kurang percaya diri? Tadi kan pas awal itu kan kamu bilang katanya masih kadang masih kurang pede gitu. Itu dari kamu sendiri itu mengatasinya gimana? Untuk saya sendiri sih ya pribadi itu di saat diskusi atau presentasi kan biasanya masih kurang pede gagal. Nah itu terkadang untuk saya sendiri itu ada pengalihan apa ya? Pengalihan gimana? Pengalihan diri kayak di saat presentasi sama diskusi itu tangan sambil megang PowerPoint,
Jadi tetap sambil dimain-mainkan gitu Pak. ya kalau nggak dimain-main cuma dipegang doang Terus itu jadi di saat presentasi tetap bisa lancar, tapi minusnya harus megang PowerPoint. berarti megang PowerPoint sambil presentasi gitu atau sambil diskusi sambil megang PowerPoint terus sambil dimain-mainkan gitu Pak. Apa cuma sekedar dipegang tok buat meredam rasa kurang pede gitu. Kebanyakan sih cuma dipegang buat kayak, untuk saya sendiri itu sugesti saya kayak PowerPoint ini buat penyimpanan rasa cemas saya. Oh iya. Terus apa lagi? Terus juga kadang biar di saat presentasi, contohnya terutama sih di presentasi itu nggak kaku. Biasanya kan kalau presentasi cuma berdiri doang, Iya. itu PowerPointnya kayak ngarahin buat gerak ke sini. Berarti kayak bisa kayak jadi seolah-olah itu kayak sedang apa ya menjelaskan terus kayak kamu jadi guru gitu ya. Iya. Oke. Terus kebiasaan kamu dalam mengerjakan tugas atau belajar ataupun belajar itu gimana? Kebiasaannya mungkin kayak teratur atau tidak teratur atau ada jadwal tersendiri atau gimana? Mungkin bisa diceritakan. Kalau masalah cuy sih agak berantakan sih sebenarnya. Masalahnya sih proses buat manage waktu yang lebih tertata. Kalau masalah pas lagi ngerjain mah masih kayak pada dasarnya orang-orang lain, kayak kadang ngerjain sambil musikan biar lebih tenang, nggak kebawa apa ya, kayak kebawa arus. Biasanya kan banyak kan kayak terutama buat ngobrol-ngobrol mahasiswa baru gitu, kalau dapat tugas kayak aduh berat banget, kok banyak banget, mikirnya masih kayak apa ya, terbebani sama tugas. iya iya, oke paham. Terus apa lagi? Ya untuk sekarang cuma gitu, waktu sama kebiasaan Ya. buat ngerjain. Terus apakah kamu cenderung menghindari situasi tertentu di kampus? Mungkin kayak situasi yang bikin kamu males itu kamu cenderung menghindari atau malah melawan? Kalau yang bikin males tuh paling untuk sekarang masih menghindari sih. Contohnya yang bikin kamu menghindar itu apa? Ya kayak udah masuk waktu jam, kayak misal buat bentar lagi mau masuk, diajak buat pergi atau Pergi kemana ya? pergi main atau ke tempat lain gitu. Kayak kontrakan teman gitu apa? Ya kayak ke kontrakan atau malah ke wisata manapun. Itu gimana? Kebanyakan cuma ditolak doang, jadi menghindari yang mungkin bakal ganggu sama waktu-waktu. Oke. Itu kira-kira efektif apa enggak di kamu sendiri? Sebenarnya sih masih kurang efektif karena menghindar itu kadang anaknya kembali lagi. Jadi nggak enak sama temennya juga gitu. Iya. Ada perasaan, berarti ada perasaan kamu itu nggak enak sama dia gitu. Iya. Oke. Terus terkait dengan fisik ya, apakah kamu ada perubahan kondisi fisik yang kamu rasakan akhir-akhir ini seperti tidur ataupun kelelahan gitu? Biasanya kan kalau di waktu SMA itu kan waktu tidurnya teratur, tugas masih sedikit, tidak terlalu lelah. Kalau di mahasiswa itu kan pasti ada lah perubahan-perubahan itu, ada apa enggak? Terkhusus kalau di minggu-minggu banyak tugas memang
itu punya apa ya, perubahannya mesti ada. Contohnya kayak berarti tidurnya kurang, kadang juga sampai drop. Ngedropnya tuh ngedrop gimana? Drop. Jadi kalau saya itu misal 3 hari itu begadangnya nggak berhenti itu langsung darah rendah. Oh, berarti punya riwayat rendah gitu ya. Iya. Terus solusinya apa dari kamu sendiri? Ya selama tugas itu nggak terlalu, deadline-nya nggak terlalu sempit waktu, bisa Cicil. ya dicicil. Kalau mau dicicil di tahap per harinya. Berarti ini buat ngerjain, besok buat Lanjutin istirahat, ya, terus istirahat. lanjutin lagi gitu ya. Iya, biasanya kan kalau nggak di pagi buat ngerjain, habis perkuliahan itu malamnya baru ngerjain. Nah kalau malamnya kan otomatis waktunya terbatas biar nggak begadang. Iya. Nah, Itu kalau malam sampai jam berapa ini mas? kalau ditargetin tuh 12 itu maksimal. Terus setelah itu buat istirahat gitu ya. Iya. Kemudian kondisi tubuhmu saat sedang merasa tertekan itu gimana? Kondisinya kayak mungkin tiba-tiba langsung drop atau sakit? Enggak sih, palingan cuma kayak paling sering itu tubuhnya ada yang getar, kayak jari apa kaki itu getar. Tiba-tiba kedutan gitu. Iya, kedutan. Itu gara-gara itu atau mungkin emang bawaan dari sebelum-sebelumnya? Emang bawa. Oh bawaan, berarti di SMA juga kayak gitu sering? Ya kalau lagi gelisah cemas itu kadang bisa kedutan, apa di kelopak mata juga kadang kedutan. Oke. Terus kalau hubungan kamu dengan teman-teman di kampus itu gimana? Kalau teman-teman kamu semua ya lancar-lancar aja sih, udah aku juga. Berarti udah oke lah ya, adaptasinya aman gitu. Apakah kamu merasa punya tempat untuk bercerita ataupun meminta bantuan? Kayak mungkin ada kayak apa ya istilahnya tuh, kayak teman dekat ataupun teman yang paling biasa kamu mintai tolong, mintai bantuan itu ada? Kalau yang paling sih nggak ada, cuman kalau ada butuh apa itu minta salah satu yang mungkin bisa membantu. Juga terkadang kan pak di kelas itu kan beda-beda, kayak dia lebih unggul di bidang ini. Jadi setiap mau mencari bantuan sesuai yang saya tahu dia Bisa ya. Berarti kayak lebih pandang ke orangnya itu bisa bangga gitu ya. Iya gimana ya, kadang kan malah lagi ditanya jawabannya malah tanya. Iya. Buat hindarin gitu, jadi melihat keunggulan orang, habis itu baru minta bantuan sama. Nanti bisa bangganya kamu itu kira-kira dilihat dulu dia itu bisa bangga. Kalau misalnya bisa ya bisa dimintai bantuan. Kalau misal kurang dalam hal tersebut kamu alihkan ke yang lain gitu ya. Iya, dialihkan yang lain dulu. Atau mungkin bisa dikerjakan sendiri atau jalan sendiri gitu. Iya. Terus peristiwa apa yang paling membuat kamu itu merasa tertekan sebagai mahasiswa baru? Sejauh ini sih nggak ada yang bikin benar-benar tertekan sih. Ya kalau yang tipis-tipis itu apa? Tipis-tipis lah. Dan mungkin kayak tiba-tiba minggu pertama ada tugas langsung bruk atau yang lain gitu. Mungkin masalah jadwal yang tabrakan, kayak saya sendiri kan di pertengahan semester ini tuh tiba-tiba pergantian ketua. Nah di situ
saya nggak tahu tiba-tiba saya sendiri yang diajukan. Jadi itu. Iya, dan karena kejadian hari itu kadang jadwalnya tabrakan, harusnya ngerjain tugas, ada kumpulan atau rapat gitu. Sering emang rapatnya. Enggak, cuman terkadang ada. Ya. Tapi kalau benar-benar tiba-tiba muncul di waktu yang kurang sesuai, kayak posisinya habis matkul nih, mata perkuliahan baru selesai, ketambah ada tugas numpuk, tiba-tiba ada rapat, itu cukup bikin tertekan sedikit. Tapi nggak sampai yang kayak bikin kamu itu down gitu nggak ya? Enggak. Ini masih aman lah ya. Terus situasi seperti apa yang paling membuat kamu itu tidak nyaman berada di kampus? Biasanya situasi apa yang membuat kamu itu kurang nyaman? Mungkin situasi yang bising tapi bising bukannya karena kegiatan normal yang ada di perkuliahan, kayak Contohnya ini mungkin kayak kendaraan, salah satunya sih kendaraan, tapi benar-benar yang kayak kenalpot prom gitu ya, rame-rame gitu. Iya. Terus apa lagi? Ada lagi apa enggak? Sejauh ini sih palingan cuman kayak kebisingan di sekitar, tapi yang enggak ada keterkaitan sama kuliah itu. Kayak misal kayak lagi pada ngerumpi ataupun lagi pada ngomong yang nggak jelas gitu ya. Iya. Terus solusi dari kamu itu gimana untuk menghadapi itulah, kayak mungkin meminimalisir rasa ketidaknyamanan itu? Kalau buat meminimalisir mah paling sering itu karena udah jadi kebiasaan tiap hari bawa headset buat hindari suara-suara yang bikin ganggu. Berarti kayak buat apa ya, kayak mengalihkan gitu ya. Iya, mengalihkan. Oke. Terus apa yang kamu yakini tentang diri kamu ketika menghadapi situasi tersebut? Kamu bisa menghadapi situasi tersebut itu apa yang membuatmu yakin? Yang membuat dirimu yakin itu apa untuk menghadapi situasi tersebut sehingga kamu tuh bisa? Itu kan apa ya, susah kalau bisa terkait keyakinan. Terus di kamu sendiri itu gimana? Kalau itu biasanya saya ngeliatin buat nyakinin diri sendiri, saya sering kali ngeliatin kayak orang yang belum bisa mencapai di mana posisi saya berada. Contohnya Kayak sekarang saya udah kuliah. Nah di sini kan terkadang juga bikin punya suasana bimbang gitu, karena takut mungkin kedepannya nggak tahu gimana. Buat menyakini diri sendiri, kadang lihat yang di luar, anak-anak yang mau kuliah tapi nggak bisa, atau disuruh kuliah malah nggak mau. keterbatasan ekonomi ataupun mungkin suruh kuliah malah macam-macam gitu ya. Iya. Nanti kamu kayak lebih ke mensyukuri gitu ya, mensyukuri nikmat bahwa kamu itu masih bisa diberikan kesempatan untuk kuliah gitu. Iya. Oke. Terus menurutmu sendiri ya, apa yang seharusnya kamu capai sebagai mahasiswa baru? Pencapaian pertama sebagai mahasiswa baru itu apa? Besok di akhir semester kamu mungkin ingin apa yang kamu capai? Untuk sekarang ini target utama sih buat jadi lebih kayak teladan di kelas, entah itu dari jam masuk atau kedisiplinan. Apa yang kamu takutkan jika tidak bisa memenuhi harapan itu? Ketakutan mungkin nggak ada sih, karena iya. Berarti kayak biasa aja, kalau misal tercapai ya sila alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu, biasa aja gitu.
Berarti seperti itu atau gimana? Nggak biasa juga sih, kayak kalau ketakutan sih nggak ada, cuman semisal yang ini gagal mungkin bisa dicoba lagi selanjutnya. Kalau sekarang ini sih enggak. Kayak apa ya? Kemudian bagaimana pikiran tersebut itu mempengaruhi perasaan kamu? Pikiran yang itu tadi, pikiran yang ketakutan itu bisa mempengaruhi perasaan. Kan tadi kan katamu kan nggak ada ya, nggak ada yang ya kayak misal uh, nggak ada itu bisa dicoba lagi. Terus pikiran tersebut mempengaruhi perasaanmu itu gimana mempengaruhinya? Kemudian dampak terhadap perilaku dan aktivitas kuliahmu itu sangat mempengaruhi apa enggak? Kalau dampak dari perasaan itu mungkin buat memotivasi biar bisa terus Terus semangat, terus ya, berubah gitu ya. ya. Terus apa lagi? Terus kalau yang dampak dari perilaku bisa kedisiplinan lebih terdorong dari yang lain. Contohnya Mungkin seperti disiplin dalam hal apa, hal tugas atau dalam hal kuliah cara bolos gitu atau gimana? ya seperti pemberangkatan, presensi bisa lebih terisi, terus tugas enggak terlambat. Oh iya, tugas sering terlambat gitu Pak. Enggak. Berarti masih bisa tepat deadline gitu ya. Iya. Oke. Terus menurut kamu ya, apakah pikiran-pikiran itu membantu atau justru malah menghambat pikiran-pikiran itu tadi? Kira-kira membantu atau menghambat? Untuk diri sendiri sih membantu, karena dalam konsepnya kayak buat mendorong motivasi diri saya sendiri, terutama itu bisa maju lebih baik ke depannya. Berarti kayak buat membangun apa ya, kayak semangat motivasi dari diri sendiri gitu. Iya. Ya. Terus jika teman kamu itu berada di posisi yang sama denganmu, apa yang ingin kamu katakan padanya? Posisinya sama kamu gitu, kayak yang tadi kamu ceritakan. Terus kamu itu ingin mengatakan apa padanya? Kayak misal membantu atau mungkin kayak menyemangati gitu. Kalau ada yang benar-benar sama sih ya, itu mungkin awalan buat permulaan kayak diajak jalan bareng, jadi supaya Kayak bisa ngopi-ngopi gitu, ngopi bareng gitu lah ya. ya, maksudnya jalan dalam proses, Oh, jalan berarti dalam proses berproses bersama gitu ya. ya. Jadi kerjasama dalam proses tersebut juga kan mungkin bisa untuk antisipasi juga, misal salah satunya mungkin lupa atau gimana tiba-tiba drop, itu bisa dibantu buat kami kembali. Oke, oke. Apakah ada pengalaman sebelumnya yang membuat kamu itu merasa sebenarnya mampu? Itu ada apa enggak? Apakah ada pengalaman sebelumnya yang membuat kamu itu merasa sebenarnya mampu? Ada apa enggak? Yang mungkin sebelumnya ini kayak kamu pernah misal menjadi ketua atau tidak, tapi itu membuatmu itu merasa mampu gitu. Ya ada yang membuat merasa sampai sini benar-benar diri saya memang itu, salah satunya itu pas di sekolah sebelumnya sih. Kayak kan dulunya saya pernah jadi ketua kelas, wakil OSIS, sama pernah ikut kompetisi KSM tingkat kabupaten. Ya, Jadi
masih ada pengalaman gitu ya, sebelumnya pernah menempati posisi tersebut, Iya, jadi sekarang tidak terlalu kaget gitu ya, iya, masih udah ada biasa-biasanya gitu lah ya. iya. Jadi udah ada sedikit Gambaran. arahan sana. Iya. Oke, oke. Terus apa kemungkinan lain selain kegagalan yang bisa terjadi? Kemungkinan lain yang mungkin menjadi kayak kegagalan yang lain gitu lah. Ada apa kira-kira? Mungkin cuman berantakan doang sih. Berantakan. Kayak berantakan yang mungkin udah direncanain untuk hari ini itu terhambat atau malah benar-benar nggak jadi. Terus apakah wajar jika mahasiswa baru masih belajar dan beradaptasi? Menurut saya masih tetapnya wajar sih, karena kebanyakan juga bukan orang sekitar, jadi tempat baru, daerah Adaptasi baru, juga. adaptasi tetap baru. Terus kira-kira itu adaptasinya sampai berapa lama? Kira-kira atau cukup semester atau setiap semester itu selalu beradaptasi? Kalau adaptasi sih sebenarnya cukup di awal udah bisa buat apa ya, udah bisa buat tameng diri sih. Buat kedepannya mungkin cuma adaptasi kayak sama dosen, kalau sisanya udah terbiasa. Oke, oke. Kemudian apa pikiran yang lebih realistis dan adil untuk diri kamu sendiri dalam hal baik itu perkuliahan ataupun dalam hal sosial ataupun dalam hal kamu pada saat beradaptasi itu, biar adil itu gimana untuk dirimu sendiri maupun ke orang lain? Menurut saya sih yang terpenting itu yakinin diri sendiri sih. Kayak mungkin mau ngelakuin apa itu jangan kebanyakan ragu. Selama itu nggak merugikan orang lain, terus juga nggak apa ya, perilakunya itu nggak salah, tetap mengikuti aturan, diyakini jalan. Berarti lebih ke arah kamu itu harus yakin gitu ya, Ya, yakin bahwa kamu itu bisa, bahwa hal ini itu bisa dihadapi, bisa dilewati, dan nantinya pun akan ada pembelajaran gitu. iya. Oke. Kemudian apa hal penting yang kamu sadari dari sesi ini? Dari sesi ini itu kamu mendapat apa? Mungkin di awal tadi kamu bilang kayak buat muhasabah. Kemudian kamu itu apa yang kamu sadari setelah sesi ini selama beberapa menit ini? Untuk saya sendiri yang saya rasakan sih dari waktu-waktu kayak lebih ke penguatan diri, kayak penguatan sugesti psikolog. Oke, oke. Berarti kamu lebih yakin gitu ya bahwa bisa gitu lah ya. Iya. Terus apa perubahan kecil apa yang ingin kamu coba setelah sesi ini? Hal-hal perubahan apa nanti mungkin setelah ini, nanti mungkin kamu akan berusaha lebih baik lagi atau mungkin berusaha yang lain gitu. Mungkin berusaha dalam untuk kelas, Ngatur kelas dalam hal seperti kayak kedisiplinan sama pengumpulan tugas. berarti lebih dalam hal ketegasan gitu ya. Iya. Oke. Apa dokumen yang kamu butuhkan agar lebih nyaman dalam menjalani perkuliahan? Dukungan dari orang lain, dari teman ataupun dari sahabat?
kebanyakan sih dari Joy sendiri Berarti motivasinya itu full dari pribadi. pribadi. Itu gimana itu berarti? Biasanya cuma yang benar-benar didasari saya bersyukur udah di sini menjalani ini, lalu dapat dukungan karena dipercaya sama anak-anak di kelas. Berarti karena apa ya, menjaga kepercayaan mereka gitu. Iya. Bahwa kamu itu bisa, maka mereka itu percaya padamu gitu ya. Iya. Itu yang menjadi titik dukungan gitu ya, kayak titik motivasi gitu selain dari dirimu sendiri. Iya. Kayak. Kemudian bagaimana perasaan kamu setelah membicarakan hal ini? Apakah menjadi lebih tenang ataupun mungkin ada hal lain gitu? Jadi lebih mungkin buat kedepannya udah ada muncul kayak Planning gitu ya. ya, Planning kedepannya itu apa kira-kira? ya kayak ketegasan, lalu pengontrolan jam waktu buat harian. Terus kalau buat dirimu sendiri itu kira-kira ada nggak? Tadi kan lebih ke kayak apa ya, kayak kurang pede atau mungkin cemas. Itu kira-kira ada nggak planning ke depannya? Untuk itu sih cukup agak sulit buat nentuin solusinya karena udah bawaan, jadi agak susah buat nentuin solusi. Kalau sementara ya, menurut saya sendiri silakan mau digunakan atau tidak. Kalau solusi untuk mengatasi kecemasan itu kamu lebih ke arah meyakinkan diri, supaya kamu itu lebih yakin dalam menghadapi situasi maupun kondisi apapun nanti ke depannya. Kemudian untuk mengurangi rasa ketidakpercayaan pada diri itu kamu lebih banyak jam terbang. Maksudnya jam terbang itu apa? Kamu itu lebih kayak misal kamu itu sering bertanya di kelas, mungkin lebih aktif di kelas. Itu supaya apa? Supaya kamu itu bisa mengatur tata kebahasaan. Jadi kamu nanti selain tata kebahasaannya, nanti kamu juga dapat kepercayaan diri. Setelah kamu dapat kepercayaan diri, maka kamu akan bisa bukan kayak lebih ke arah menguasai gitu, menguasai baik itu menguasai dirimu sendiri maupun menguasai seluruh isi kelas gitu. Itu kira-kira solusi dari saya. Kira-kira mau dipakai silakan, ataupun mungkin kamu memiliki gambaran yang lain pun silakan. Kira-kira begitu, seperti itu. Bagaimana kira-kira tanggapan dari kamu? Mungkin bisa dicoba sih Pak ke depannya. Oke. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi mungkin? Atau mungkin sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Karena sudah cukup, mari kita akhiri sesi kali ini. Mungkin apabila terdapat beberapa kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Mungkin bisa nanti silakan kembali untuk meneruskan aktivitas yang sedang dilakukan. Kemudian mungkin kayak apa ya, bisa lebih dikembangkan lagi paham-pahamnya gitu ya. Mungkin bisa ya, silakan mungkin apabila mau meneruskan silakan, tidak bisa meninggalkan itu silakan. Mas. Oke, silakan, monggo, hati-hati.